Enggak, itu kemungkinannya kalau dia bukan anggota. Karena tidak berada di A irisan B. Ya, Pak. Terus, Yang kedua, yaitu X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Ketiga, yaitu nah X sebentar, salah ini. Ini kasus yang kedua, X anggota B. Lihat gambarnya. Tolong diperbaiki di buku kalian. X anggota B. Untuk yang kedua, yaitu X bukan anggota A dan X anggota B. Baru yang ketiga, di luar. X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Atau kesimpulannya, terus. Ya. Jadi, kesimpulannya yaitu X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Ya, jadi kalau dia bukan anggota, X bukan anggota A irisan B, jadinya X anggota A jadi atau ya, walaupun irisan. X bukan anggota B. Rednita. Ya, Pak. Baca. Yang kelima, untuk setiap X anggota A jika dan hanya jika X anggota A dan X bukan anggota B. Gambar itu apa itu? Gambar apa? Gambarnya itu X X anggota A tapi bukan dan X bukan anggota B. Daerah hasilnya yang di mana? Yang di X anggota A. Yang diarsir ya? Iya, Pak. Lanjut nomor 6 ya, Pak. Nah. Ya lanjutkan. 6 untuk setiap X bukan anggota A selisih B jika dan hanya jika yang pertama X anggota A dan X anggota B, yang kedua X bukan anggota A dan X anggota B, yang ketiga X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Jadi kesimpulannya X bukan anggota A atau X anggota B. Sama dengan A selisih B sama dengan A. Apa ribut benar ya? Ribut betul ya? Iya, udah adik saya. Kok ribut benar nggak? Kok dengar apa yang kamu ngomong? Coba dilanjutkan terus. A subset B jika X anggota A maka X anggota B. Dalam aplikasi jika X anggota A anggota B maka A bagian dari B. Nggak kedengaran ya. Rahma Wahyuni ada nggak? Ada, Pak. Coba baca Rahma. Dari nomor 7 ya, Pak. Dari nomor 5. Ya, Pak. 5. Untuk setiap X elemen A selisih B jika hanya jika X elemen A dan X bukan elemen B. Untuk gambarnya ini daerah hasilnya ada di A, tapi tidak masuk A iris B ataupun di B. Untuk nomor 6, untuk setiap X bukan elemen A selisih B jika hanya jika pertama X elemen A dan X elemen B, yang kedua X bukan elemen A dan X elemen B, yang ketiga X bukan elemen A dan X bukan elemen B. Kesimpulannya X bukan elemen A atau X elemen B. Catatan A selisih B sama dengan A irisan B komplement. 7. A himpunan bagian B jika X elemen
A, maka X elemen B. Dalam aplikasi, jika X elemen A, maka X elemen B. Kesimpulannya, A, himpunan bagian B. 8. Aplikasinya ya. Ya, Pak. 8A sama dengan B, jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Aplikasinya yang pertama, A himpunan bagian B, yang kedua, B himpunan bagian A. Dari 1 dan 2 diketahui bahwa A sama dengan B. Nah, yang kayak gini cobalah kalian belajar udah bertahun-tahun ya. Jangan harus dipelajari, kalau bisa bawa mimpi ya. Jadi kalian bisa belajar, kalau ini udah dikasih, udah diringkaskan, masih juga nggak mau belajar ya, saya nggak ngerti. Coba ini yang agak ini, Gilang, ada Gilang? Ya, ada tadi. Coba dibaca Gilang yang 90. Itu dengan nilai awalnya I sama dengan 1 dan batasnya sama dengan 5. Gini aja bacanya, gabungan I dari 1 sampai 5 AI. Coba. Gabungan I sama dengan 1 sampai 5 AI. Itu artinya sama dengan, Yang artinya sama dengan A1 gabungan A2, gabungan A3, gabungan A4, gabungan A5. Untuk setiap X elemen gabungan I sama dengan 1 sampai N, AI, jika dan hanya jika X elemen AI untuk beberapa I. pengertian beberapa itu apa? Ada beberapa. Apa artinya? Kalau beberapa artinya apa? Jadi nggak semua, Pak. Ya artinya apa? Minimal berapa? Minimal ada 1. Iya, minimal ada 1 ya. Cukup, 1 aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Apalagi lebih. Terus, kalau dia bukan anggota gimana? Jika X bukan anggota gabungan I sama dengan 1 sampai N, AI, jika dan hanya jika X bukan anggota AI untuk semua I. Terus 10. Yang 10, irisan I sama dengan 1 sampai 5 BI sama dengan B1, irisan B2, irisan B3, irisan B4, irisan B5. Untuk setiap X elemen irisan I sama dengan 1 sampai N, BI jika dan hanya jika X elemen BI untuk semua I. Bunda. Dan X bukan anggota irisan I sama dengan 1 sampai N, BI, jika dan hanya jika X bukan elemen BI untuk beberapa I. Nah, kalau dia irisan justru jadi, kalau dia positif, anggota berlaku untuk semua ya, dan semua itu berkaitan dengan dan ya. Beberapa berkaitan dengan atau ya, tolong diingat itu, beberapa itu hubungannya dengan atau, kalau semua dengan dan ya. Kalau dia bukan anggota, ya cukup dia 1 aja bukan anggota BI ya, untuk 1 I udah bukan anggota dia. Tuh. Ya, ini udah diulang-ulang terus ya dari pelajaran himpunan. Kalian tahu ini alat ya. Hanya kalau menyepelekan ini nggak akan bisa membaca buku-buku yang lanjutan, karena hanya penggunaan yang kayak gini inilah ya. Berubah-ubah simbol aja. Simbolnya yang berubah-ubah ya. Gitu.
Muhammad Ihsan ada nggak? Ada, Pak. Coba kamu jelaskan kalau X bukan elemen A irisan B. Apa? Maaf, Pak, ulang, Pak. Putus-putus. X bukan anggota A irisan B. A irisan B. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jadi kan untuk X bukan anggota A irisan dari B. Berarti untuk ada 3 kemungkinan, Pak. Apa itu? Ada 3 kasus. Yang pertama, X-nya akan anggota dari A dan X-nya bukan anggota dari B. Dan yang kedua, itu ada X bukan anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Dan yang ketiga adalah X bukan dari A dan X bukan anggota dari B. Jadi dari ketiga kemungkinan itu bisa kita simpulkan bahwa X itu bukan anggota dari A Ya, atau X bukan anggota kan dari B. udah diperbaiki yang kasus keduanya. Oh iya, Pak. Yang kasus keduanya itu maksudnya X bukan anggota dari A dan X anggota dari B. Itu yang kasus keduanya. Iya, Pak, anggota dari B. Iya. Coba Puput Octaviannya ada. Ada, Pak. Oke, coba Puput kamu jelaskan. Misalnya saya punya himpunan A, B, dan C ada 3 ya. Ya, Pak. Kalau X bukan anggota A irisan B irisan C, apa artinya? X bukan anggota A dan X bukan anggota B dan X bukan anggota C, Pak. Salah. X bukan anggota A atau X bukan anggota B atau X bukan anggota C, Pak. Ya dari yang 2 itu aja, kamu perbanyak. Dari kalau 2 apa tadi? Kalau A, B doang. Ada 3 kasus, Pak. Yang pertama, X anggota A dan X bukan anggota B. X anggota A dan X bukan anggota A dan X anggota B. X bukan anggota A dan X bukan anggota B, Pak. Ya, itu disimpulkan jadi apa? 3 kasus itu. X anggota A atau X bukan anggota B. Yang benar, X bukan. X bukan anggota A atau X bukan anggota B, Pak. Nah. Ya, jadi kamu pelajari apa hubungan irisan dengan atau. Gimana? Bisa nggak kalian menyimpulkan ya kalau irisan jadi apa, kalau gabungan negatif jadi apa? Kita sebut negatif lah, bukan anggota. Mana, Pupun? Jika dia gabungan, bukan anggotanya menjadi irisan, Pak. Jadi irisan gimana? Gimana? Misalnya X bukan anggota A, irisan B, irisan C. Jadi apa? Misalnya X bukan anggota A, gabungan B, gabungan C. Apa jadinya? X irisan A, X elemen A, irisan B, irisan C. X bukan anggota. Dengarkan yang baik-baik ya. Jangan kamu jawab asal bunyi. X bukan anggota A, gabungan B, gabungan C. Maka apa? Maka X
bukan anggota A, dan X bukan anggota B, dan X bukan anggota C, Pak. Ya. Tahu kalian mau belajar nggak yang kayak gini ya? Nanti semakin rumit dengan simbol-simbol yang kita hadapi ya. Coba Norik Ali ada ya? Norik? Ada, Pak. Coba Norik, kamu tolong jelaskan. Kalau X bukan anggota A irisan B, apa? Kalau X bukan anggota irisan B, dia X itu bukan anggota A atau X bukan anggotanya B. Atau X bukan elemennya B. Apa iya? Kesimpulan akhir. Coba kamu baca yang ke-6 itu, benar nggak jawaban kamu itu? Coba Norit. Untuk setiap X elemen A kurang B, hanya jika itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, X elemen A dan X elemen B. Yang kedua, X bukan elemen A dan X elemen B. Kemudian yang ketiga, X bukan elemen A dan X bukan elemen B. Nah, disimpulkan 3 itu cukup dengan satu kalimat yang bawah itu apa? X bukan elemen A atau X elemen B. Nah, itu diturunkan dari yang bawah ya. Karena A bukan selisih B, itu A irisan B komplement. Jadi dikembalikan ke bentuk irisan. Oke lah, nanti pertanyaannya sambil berjalan ya. Terakhir sampai halaman berapa? Kita masih susah maju ini. Halaman halaman berapa? Halaman 9, Pak. Halaman 9, Pak. Nah, oke, sekarang nih himpunan berindeks. Jadi himpunannya bisa tak enggak? Simbolnya di sini banyak pakai X ya, bukan AB ya. Himpunan. Jadi X alpha, berarti alfanya kalau alpha itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu namanya himpunan berindeks ya. Berindeks. Ya, kita yang contoh-contoh ini tadi pakai simbol A1, A2, A3, A4, A5. Itu udah himpunan berindeks ya. B1, B2, B3, B4, B5, yaitu himpunan berindeks ya. Itu aja. Ya, tadi udah contoh kita yang ketiga tadi case-nya. Nah, di sini tadi definisinya coba ya. Nah, kalau tadi kan I dari 1 sampai N, AI. Ya, di sini hanya berganti simbol aja, A-nya jadi X ya. Alpanya anggota gamma ya. Delta itu ya.
Segitiga itu delta kalau nggak salah. Iya, Pak. Nah, jadi gabungan alfa elemen delta gabungan X alfa ya. Jadi kalau deltanya misalnya himpunan 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini artinya X1 gabungan X2 gabungan X3 gabungan X4 gabungan X5. Atau contoh di bawah ini deltanya 1 sampai N. Ya. Sama ya, jadi jangan kalian bingung. Gunakan contoh yang tadi ya. Boleh juga kalau mau nulisnya misalnya K dari 1 sampai N, X. X-nya himpunan ya. Gabungan. Kalau irisan ya berarti irisan K dari 1 sampai N, XK ya. Gitu ya. Atau dalam bentuk simbol, himpunan X-nya bisa, himpunan berindeknya ditulis begini ya. Itu. Nah, sudah mulai contoh 1,4, lihat contohnya ya. Misal N adalah bilangan asli. Ya. Kita identifikasi masing-masing N, elemen N, himpunan X, Y, di mana X itu dari 0, X-nya mulai dari 0 sampai dengan N dibagi 2, jadi setengah N ya. Misalnya X4. X4 berarti X-nya sendiri bergerak dari 0 ke 2. Sedangkan Y-nya bergerak dari 0 ke 4 ya. Jadi segi 4 panjang jadinya ya. Ke X2 berarti X dari 0 ke 1, Y-nya dari 0 ke 2. Dibuat segi 4 ya. Ini himpunan berindeks udah. Ya, semua ini himpunan, operasi himpunan gabungan irisannya kembali ke catatan tadi ya. Definisi gabungan apa, definisi irisan apa. Ya. Hanya simbol-simbolnya aja yang berubah. Ya. Coba Imam tolong dibaca dulu Imam. Dari definisi. Ada Imam? Halo? Ada Pak. Enggak ada. Ada Pak. Harus dibaca. Yang definisi 1.8 ya Pak ya? Iya, mulai dari itu. Sebentar Pak. Misal X alpha elemen dari sigma adalah keluarga himpunan Delta. Oh, alpha elemen dari delta adalah keluarga himpunan berindeks dengan himpunan indeks delta, maka gabungan dari keluarga himpunan ini X di mana X elemen X alpha untuk paling sedikit 1 alpha elemen delta dan dilambangkan dengan himpunan alpha elemen delta X alpha. Irisan dari keluarga himpunan ini adalah X di mana X elemen X alpha untuk setiap alpha elemen delta dan dilambangkan dengan irisan X alpha elemen delta X alpha. Jika delta sama dengan 1, 2 sampai dengan N, kadang-kadang kita tulis gabungan K sama dengan 1 sampai N XK dan
irisan K sama dengan 1 sampai N, XK, masing-masing untuk gabungan dari irisan dari kumpulan XK, di mana K elemen delta sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Ya. Contoh 1, 4. Misal N adalah bilangan asli dari bilangan asli dan kita identifikasi masing-masing N elemen N, himpunan bagian XN, X, Y, di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan N per 2, 0 kurang Y kurang dari sama Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan N dari bidang R X R. R kali R. Oke ya, saya ingatkan lagi, kita udah bicara di level yang ketiga tadi ya. Nah nih, saya ingatkan lagi, ini ya, coba semua ulangi lagi nih. Cuman di situ hanya berubah simbolnya jadi X, bukan A, bukan B. Nanti simbol himpunannya Y, ya, mungkin juga Z. Jadi nggak harus AB, ya. Tapi semuanya ke sini. Karena itu sudah menjadi yang kita bahas sudah kelas himpunan. Himpunan yang anggotanya himpunan berindeks, ya. Itu. Jadi ke sini semua. Ini modal kita ada di sini. Ya. Makanya ini di print kalian dekatkan, jadi nanti ngerti apa yang mau kita bahas ini. Ya. Coba sekarang masih lanjutan itu Imam dibaca dulu sampai selesai 1/4-nya. Saya Pak? Iya ya. Belum selesai tadi itu baca. Gambar di atas menunjukkan himpunan XN untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan 2 dengan menggunakan definisi 1.8 diperoleh irisan N elemen N, X, N sama dengan X1 dan gabungan N elemen N, XN menyatakan keseluruhan kuadran pertama bidang koordinat. Contoh 1.5. Misal delta adalah himpunan dari semua bilangan real dan XA sama dengan alfa, Y. X alfa sama dengan alfa, Y, di mana Y lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1 adalah himpunan bagian dari bidang untuk setiap alfa elemen delta. Gambar di bawah ini menggambarkan beberapa X alfa. Di sini gabungan alfa elemen delta X alfa sama dengan X, Y, di mana X bilangan real dan Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sedangkan irisan alfa X delta X alfa sama dengan tak 0, himpunan kosong. Gambar 1.3, konsep dari produk himpunan dapat digeneralisasikan dengan menggunakan himpunan berindeks. Untuk tujuan kita sekarang, himpunan indeks akan dibatasi pada himpunan bagian terhingga. Delta sama dengan 1,1, 2 sampai dengan N dan N. Untuk definisi yang lebih umum akan dibahas nanti dengan himpunan indeks dapat ya, Oke, coba juga ini
ya. Ada nggak kalian lihat di atas itu, ya? Irisan XN sama dengan X1 ya. Kelihatan nggak itu? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Coba saya mau tanya nih. Elpina Halim ada nggak? Hadir, Pak. Kenapa hasilnya X1? Kenapa? Yang irisan N elemen NXN Iya. sama dengan 1 ya, Pak? Iya, kenapa hasilnya X1? Bisa balik lagi ke halaman sebelumnya? Tidak, Pak. Bentar, saya balik. Kenapa? Nanda Anindya, ada Nanda? Nanda ada nggak? Nggak ada ya? Ada, Pak. Dong, saya coret nih. Kenapa hasilnya X1? Kembali ke pelajaran semester 1 itu semua. Nggak ngerti juga ya. Coba Paris. M Paris. Ada nggak Paris? Halo? Halo, ada Pak. Kenapa Paris? Untuk itu kan diberikan tadi irisan N merupakan anggota dari N, XN. Nah, untuk N itu kan yang sebelumnya itu delta itu tadi Pak. Ada delta sama dengan 1 sampai N. Ya. Nah, jadi XN-nya itu, karena N itu kan merupakan anggota dari N, maka sama dengan X sama dengan X1 Pak. Ya kenapa? Kenapa 1? Itu kan sampai N. Kalau N-nya 1000 gimana? Berarti X1 irisan X2, irisan X3 sampai irisan X1000 kan? Benar nggak? Iya. Iya kan irisan N, elemen N, XN. Katakanlah N-nya sampai 100. Itu artinya apa? Coba, Paris. Kalau N-nya sampai 100. Iya, berarti sampai. Ya, coba kamu sebut, jangan sampai-sampai aja, sampai 100 itu artinya apa? X1 itu dari X1 sampai dengan X100, Pak. Apanya yang sampai itu diapain? Digabungkan, dikurangkan, diiriskan, diapa? Digabungkan, diiriskan, Pak. Ya coba disebut dong yang lengkap, jadi orang lain nggak bingung. X1, irisan X2, sampai dengan irisan X100. Nah itu lengkap kayak gitu, jangan X1 sampai 100, apanya yang sampai 100? Nah kenapa hasilnya X1? Coba. Kenapa? Masa sebanyak ini? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh saya coba, Pak? Siapa? Sebut nama. Iksan, Pak. Iksan, Pak. Oke, Iksan. Kalau misalkan anggotanya itu cuman di X1 itu cuman 1, Pak. Jadi dari X1 sampai ke X100 itu irisannya ya di X1 itu, Pak. Cuman 1 itu masuk ke apa? Maksudnya anggotanya gitu, Pak. Yang enggak, di anggotanya tahingga itu. Titik-titik di kotak itu tahingga. Bukan 1. Titik-titik di dalam kotak itu tahingga. Ini bukan himpunan anggotanya 1, 2. X1 itu anggotanya tahingga. X2 juga anggotanya tahingga. Ya.
Nah inilah ya, kembali ke konsep dasar. Nggak ngerti kalian. Coba semua dicatat dulu. Coba Ihsan, dimulai dari kamu Ihsan. Coba tulis himpunan A sama dengan, yang lain juga nulis ya, A sama dengan anggotanya 1,2. Sudah? Sudah, Pak. Himpunan B, anggotanya 1,2,3,4. Himpunan C, anggotanya 1,2,3,4,5,6. Sudah? Sudah, Pak. Coba kamu iriskan A, irisan B, irisan C. Apa hasilnya? Hasilnya himpunan A, Pak. 1,2. Kenapa? Karena di 1,2 itu ada di antara himpunan A, B sama C, Pak. Ya, sekarang hubungan ABC itu apa? Hubungan. Ingat, hubungan itu apa? Hubungannya irisan, Pak. Hah? Irisan. Kok irisan itu operasi, irisan gabungan selisih komplement itu operasi. Himpunan bukan hubungan, operasi. Apa hubungan? Hubungan himpunan bagian, Pak. Himpunan bagian, gimana himpunan bagiannya di situ? Jadi untuk bentar, Pak. Untuk anggota Sudahlah, nggak usah untuk itu ada himpunan A, B, dan C. Apa himpunan bagian apa? A himpunan bagian B himpunan bagian C, Pak. Gimana cara menulisnya? Coba Tria Lestari ada? Ada, Pak. Coba hubungannya itu apa? Ingat hubungan itu bisa himpunan bagian, bisa himpunan lepas, bisa himpunan sama dengan ya. Izin menjawab, Pak. Kalau untuk menurut saya itu A himpunan bagian B himpunan bagian C, Pak. Iya, Pak. Sekarang pertanyaan saya, kalau A himpunan kalau X himpunan bagian dari Y, ya. X himpunan bagian dari Y. X irisan Y apa hasilnya? X irisan Y itu hasilnya X, Pak. Kenapa? Karena untuk setiap X elemen dari X, maka X itu elemen dari Y, Pak. Oke, karena himpunan bagian ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau X1 himpunan bagian dari X2, irisannya apa? Irisannya X1, Pak. Kenapa? Karena X1 tadi himpunan bagian dari X2 dengan untuk udah nggak usah ditambah-tambah, nanti malah salah. Sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau X1 himpunan bagian dari X2, himpunan bagian dari X3. Apa hasil irisan X1, irisan X2, irisan X3? X1, Pak. Kenapa? Karena X1 himpunan bagian dari X2, himpunan bagian dari X3, Pak. Oke, sekarang saya tambah lagi. Kalau X1 himpunan bagian X2, himpunan bagian X3, himpunan bagian X4, himpunan bagian X5. Apa hasil irisan X1, irisan X2, irisan X3, irisan X4, irisan X5? X1, Pak. Kenapa?
Karena X1 himpunan bagian dari X2, himpunan bagian X3, himpunan bagian X4, himpunan bagian X5, Pak. Nah, sekarang coba kamu jawab yang irisan N elemen N, XN hasilnya X1. Apa itu artinya? Artinya itu X1 himpunan bagian X2, Pak. Emang cuma 2? Di gambar sebelumnya itu sudah terdapat X1 dan X2, Pak. Jadi kan di situ irisan N elemen dari N, di mana N-nya itu 1 dan 2 dari XN. Lalu dari gambar tersebut juga bisa kita lihat bahwa X1 itu himpunan bagian X2, Pak. N-nya nggak harus sampai 2, itu contoh aja 2 itu. Ini sampai N. Oh kan ini sampai N ya, berarti artinya itu berarti hubungannya itu X1 merupakan himpunan bagian dari sampai XN, Pak. Gini, irisan N elemen N dari XN hubungannya itu yaitu himpunan bagian. Coba yang lengkap dulu. Gimana? Ini ada kamu punya himpunan dari 1 sampai N. Irisannya Iya, Pak. 1. Iya, Pak. Gimana? Berarti X1 irisan X2, irisan X3 sampai dengan XN. Himpunan dari X1, irisan dari X2, irisan X3 sampai dengan XN. Ya itu Jadi mah yang ditanya, Non. Itu irisan itu yang ditanya. Yang saya tanya mengapa hasilnya X1. Apa hubungan X1 sampai N? Sampai XN. Hubungannya karena Coba gini himpunan aja bagian. sih. Coba kamu ulang yang dari X1 sampai X5 tadi. Iya, Pak. Saya kasih contoh, N-nya sampai 5. Apa hubungannya tadi? Hubungannya yaitu X1 himpunan bagian X2, himpunan bagian X3, himpunan bagian X4, himpunan bagian X5, Pak. Irisannya apa hasilnya? Irisannya X1, Pak. Oke, sekarang coba tolong N-nya sampai 10. Gimana kamu nyebutnya? Ini, Pak, X1 himpunan bagian X2, himpunan bagian X3 sampai himpunan bagian X10. Boleh nggak Pak kayak gitu? Boleh, boleh. Terus irisannya? Irisannya X1, Pak. Oke, sekarang N-nya sampai 100. Gimana? X1 himpunan bagian X2, himpunan bagian X3 sampai himpunan bagian X100. Irisannya X1. Ya, kalian yang kayak gini aja kan nggak paham, susah saya